Sucinya silakan, handphone suci, Alkitab suci, silakan saudara buka ya. Ada sudah ketemu semua Matius pasal yang kelima saudara. Matius pasal yang kelima. Ya, Matius pasal yang kelima ayatnya yang ke-43 sampai 48. Sudah ketemu? Matius pasal yang kelima ayatnya yang ke-43 sampai yang ke-48. Kalau sudah ketemu, saya rindu kita baca bergantian saudara. Saya baca ayat 43, saudara 44 sampai ayatnya yang ke-48. Matius 5 ayatnya yang ke-43 sampai yang ke-48. Sudah ketemu semua, amin? Amin. Matius pasal yang kelima yang ke-43 sampai 48. Saya akan bacakan 2-3. Nanti saudara ayat 44 dan seterusnya. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Silakan saudara. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang-orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah kamu mengucapkan juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Iya, sejauh pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini berbagi setiap kita mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dan melakukannya dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus yang memberkati setiap hidup kita. Saudaraku, terima kasih kesempatan sore hari ini kita buka firman Tuhan tadi dalam Matius 5 ayat 43 sampai 48. Temanya pada sore hari ini adalah hati yang mengasihi dan mengampuni. Temanya adalah apa? Hati yang mengasihi dan mengampuni. Saudaraku, ketika saya bawa firman Tuhan ini, ketika saya tanya Tuhan apa yang harus saya sampaikan firman Tuhan pada hari ini? Tuhan taruh ini, ya, hati yang mengasihi dan mengampuni. Saudaraku, saya percaya kalau bicara tentang hidup mengasihi gampang atau tidak? Halo, gampang atau tidak bicara tentang aku mengasihi sesamamu atau aku mengasihi orang yang di dekat kita, gampang atau tidak? Gampang ya, berarti luar biasa, berarti imannya besar. Berarti kalau ada orang yang menjahati dia berarti tetap mengampuni dan mengasihi, amin. Amin. Yakin ya? Yakin. Iya, hati yang mengasihi dan mengampuni. Saudara, saya percaya sekali lagi saya katakan hal ini tidak gampang, ya. Kenapa? Ya, saya mau flashback dulu ya. Dulu pernah saya waktu SMP ya, SMP kelas 2 kalau nggak salah, kelas 3, kelas 2, kelas 3. Satu kali saya main biasa kalau sore-sore gini main sepak bola. Karena saya hobi main bola gitu ya, futsal dan lain sebagainya. Satu kali ketika saya saat itu saya nggak bermain bola, tapi waktu itu teman-teman main badminton, ya. Satu kali setelah selesai saya main badminton sama teman-teman dari rumah, tiba-tiba datanglah segerombolan laki-laki remaja ya seusia saya waktu itu, datang membawa saya ke sudut pohon gitu, semak-semak. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya di sana dihantam bertubi-tubi. Bayangkan saudara, di sebelah kanan saya ini ada luka lebam di sebelah kanan, tusuk saya ini sebelah kanan. Itu saudara bayangkan, saya sampai memohon untuk tidak diteruskan berikut saudara, sampai saya ditendang, dipukul. Ya, singkat cerita nangislah pulang ke rumah. Dikatakan waktu mau masih hidup dibilang, "Apa ada mula mermiam tangis." Balga tangis-tangis. Apa yang terjadi? Saya nggak bisa mengatakan saat itu, hanya saya berkata, "Udahlah, biar aja saya simpan aja, saya nggak mau cerita." Singkat cerita padanya saudara, saya tahun berlalu demi tahun berlalu. Ketika saya tamat SMA, lalu saya kuliah. Ketika saya putuskan saya menjadi hamba Tuhan, saya flashback kejadian Tuhan. Terima kasih kalau aku dikasih Tuhan hati yang bisa mengasihi. Sesungguhnya sebenarnya saya nggak bisa mengasihi saudara, tapi bukan karena kekuatan saya maka saya bisa mengasihi, tetapi karena kemurahan Tuhan. Saya bisa mengasihi dan mengampuni orang yang saat itu menganiaya saya, orang yang dikatakan saya dibully, saudara. Bayangkan, saya dibully 1 lawan 5 orang. Siapa yang menang kalau 1 lawan 5, saudara? Saya mau tanya dulu. 1 lawan 5 siapa yang menang? 5 ya. Jadi bayangkan saudara, sampai saya memohon, tangan saya ke atas, saya tidak dikasih keluar, di semak-semak itu dihantam bertubi-tubi. Tapi saya bersyukur ketika Tuhan taruh kepada saya, ketika saya memutuskan menjadi hamba Tuhan. Saya lihat flashback itu, Tuhan terima kasih kalau Engkau tidak kasih saya hati yang membenci. Kalau saya tidak dikasih hati yang untuk mungkin membalas. Tapi saya boleh belajar, saya boleh bersyukur, saya boleh dikasih Tuhan hati yang mengasihi. Demikian juga dengan teman-teman di sini. Ya, di kantor berselisih gitu ya, harus bisa mengasihi, berbedaan banyak pendapat dan sebagainya, harus bisa mengasihi, amin. Di sini kita semua berbeda-beda karakter, latar belakang, betul ya? Ya, tapi saya percaya Kak Abang itu semua di sini adalah pribadi yang punya hati yang mengasihi, amin. Adalah pribadi yang suka mengasihi sesamanya, suka mengasihi orang yang dekat dengan dia sekalipun dia dimusuhi.
Gampang atau enggak kalau kita dimusuhi untuk mengampuni? Gampang atau enggak, saudara? Gampang. Lagi-lagi abang ini mengatakan gampang, tapi saya percaya itu keluar dari hatinya, maka dia bisa mengampuni. Iya. Amin. 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 Kalau ada firman Tuhan berkata kasih tampar pipi kanan, kasih pipi Kiri. iya. Itu yang terjadi hari ini, saudara. Ya, hari ini terjadi itu, saudara. Ya, enggak. Saya percaya di tempat ini enggak ada di luar sana, amin. Amin. Tapi di sini enggak ada yang ngaku, amin. Amin. Enggak ada yang ngaku ya. Ya, semua adalah pribadi yang baik, yang mengasihi, amin. Amin. Nah, saya mau bagikan di sini ada 3 hal. Pribadi ciri-ciri orang yang mengasihi. Ya, ciri-ciri orang yang mengasihi yang pertama dikatakan di sini yaitu ia adalah anak Tuhan. Siapa di sini yang bukan anak Tuhan? Semua di sini anak Tuhan? Halo, Halo, iya, anak Tuhan kah? anak Tuhan. Jadi kalau pribadinya adalah pribadi yang mengasihi, dia berarti adalah anak Tuhan. Amin. 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 Gak ada di sini anak hantu. Ada anak bego di sini, gak ada. Anak Tuhan, saudara. Ya, itu poin pertama. Yang kedua, ia hidup dalam Tuhan. Semua di sini gak ada yang hidup dalam, ada semua hidup dalam Tuhan semua di sini, amin. Hidup dalam Tuhan kah? Waduh, kok sepi ini. Hidup dalam Tuhan kah? Hidup dalam Tuhan. Jadi artinya kalau orang yang hidup dalam Tuhan, sekalipun orang menonjok kita, Tuhan sabarkan hatiku, terima kasih, aku tetap mengasihi. Dia harus begitu. Amin. Gampang atau enggak? Apalagi di jalan, di jalan kan lampu merah, Us. kepepet sedikit, kurang ajar lu pepet gua, bah, rantam. Ada yang begitu di sini? Ada. Ya kan, sampai maaf kata keluarlah kata-kata kotor itu. Ini lu, berani lu gini, sampai begitu. Iya. Tapi di tempat ini nggak ada yang begitu, amin. 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 Kalau dia adalah anak Tuhan, berarti dia mau mengampuni sekalipun dia disenggol di jalan, gitu kan. Saya pernah, saudara, satu kali waktu saya pelayanan di Kelapa Gading ya, pulang pelayanan, saya bawa motor, itu ada lampu merah. Jadi sebenarnya saya nyelip posisi mobil itu, nyelip untuk sebenarnya mau maju ke depan. Singkat cerita, kesenggol lah mobil ini sama spion saya. Dibukalah kaca spion itu, ibu-ibunya berkata, "Mas, gimana sih lu? Mata lu nggak dipakai ya? Masa lu nyenggol mobil gua?" Dalam hati, Tuhan, orang tilis doang sampai dikatakan begitu. Bayangkan, saudara, kalau di sini begitu dia, kalau tempat ini, kalau teman-teman digituin marah nggak? Maki balik lah. Padahal tilis, jadi motor, jadi posisi, jadi ini sempit. Saya hanya sebenarnya tilis artinya nggak sentuh banget gitu, tapi dia buka kacanya, dua-duanya, yaitu pemilik mobil sama supir. "Mas, gimana sih mata lu, Mas? Bisa bawa motor nggak?" Sampai dibilang begitu, saudara. Dalam hati, Tuhan, ini ibu-ibu mentang-mentang mobilnya bagus, tapi kelakuannya buset deh. Dalam hati, kalau nggak aku kenal Tuhan, bisa aku tendang mobilnya penyok. Tapi saya tidak melakukan itu, saudara. Saya berlalu, udahlah lampu merah, udah hijau, saya jalan. Tapi saya tahu itu nggak mudah, saudara. Apalagi di jalan ini, ya betul ya. Di Ya. jalan itu sesuatu yang tidak mudah, apalagi kalau bersenggolan. Sama semua lah.